yang dinaturalisasi merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia, hanya berbeda tempat lahir saja. Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Respons diminta Bung Toel mundur, Shin Tae-yong, fan timnas Indonesia dukung saya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya masih mendapat dukungan fan timnas Indonesia meski didesak mundur pasca kekalahan telak dari Jepang. Tuntutan agar Shin Tae-yong mundur atau PSSI memecatnya disuarakan salah satu pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly alias Bung Toel. Desakan itu dilontarkan segera setelah timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang. Bung Toel menyinggung perihal tanggung jawab atas kekalahan tersebut dan Shin Tae-yong sudah tidak lagi bisa diharapkan. Ia pun merasa jika pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki rasa malu, maka seharusnya segera mundur dari jabatannya saat ini. Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan Kit Mendong, tulis Bung Toel dalam akun Instagram pribadi. Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala ST. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan. STY jika Anda masih punya malu, mundurlah. Pecat atau mundur, imbuhnya. Bung Toel memberikan kritik pedas terhadap strategi dan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelum pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi pada 19 November 2024, Bung Toel kembali mengungkapkan pandangannya. Ia bahkan sempat menilai bahwa Shin Tae-yong kekurangan taktik dalam melatih timnas Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa meskipun kemenangan tersebut layak dirayakan, ia tetap melihat bahwa pendekatan permainan Shin Tae-yong masih terlalu mengutamakan bertahan. Kalau kita bicara tentang kualitas permainan, sebenarnya Indonesia masih bertahan, meskipun tidak sampai parkir bus seperti yang biasa dilakukan, jelas Bung Toel. Dengan pernyataan tersebut, Bung Toel mengakui kemenangan yang bersejarah itu, tetapi tetap mempertahankan pandangannya bahwa strategi bertahan yang diterapkan Shin Tae-yong masih terlihat dominan. Meskipun tidak sepenuhnya defensif. Ada yang menyebutnya sebagai haters di Shin Tae-yong yang selalu berusaha mencari-cari kesalahan pelatih tersebut. Setelah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, perhatian publik pun beralih ke reaksi Bung Toel terhadap hasil tersebut. Seolah tak mau tinggal diam, Shin Tae-yong punya cara berkelas dalam merespons tuntutan Bung Toel agar ia mundur. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini menyebut bahwa membangun sepak bola tidak bisa secara instan, dan meminta agar semua pihak bersabar. Shin Tae-yong masih percaya diri memimpin timnas Indonesia karena dukungan luar biasa yang diberikan fans skuad Garuda di tanah air. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku akan semaksimal mungkin membawa Indonesia ke pentas dunia. Meskipun bukan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Shin Tae-yong. Memang lolos ke Piala Dunia sangat baik, itu target yang kita mau dan ingin capai. Tetapi kalau tidak lolos, mungkin kita bisa sama-sama berpikir bahwa masih ada kekurangan di tim kita, tetapi sudah ada progresnya. Memang posisi ini tidak begitu gampang, dan kadang melelahkan. Tetapi fans sepak bola Indonesia luar biasa memberi dukungan buat saya, itu yang mendorong saya untuk percaya diri. Dan karena itu saya berterima kasih kepada fans sepak bola Indonesia, imbuhnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan pihaknya kini tengah fokus menyelesaikan proses naturalisasi Ula Romeni. Kemudian, PSSI baru akan mencari sosok gelandang baru untuk timnas Indonesia. PSSI menyadari betul bahwa sektor penyerang menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah sepakat bahwa Ula Romeni adalah sosok yang sangat dibutuhkan untuk mengisi pos penyerang. Selengkapnya Romeni yang memiliki potensi besar, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia dan bisa dimainkan sejak Maret 2025 mendatang. Fokus kami saat ini adalah pada Ula.
Kami butuh striker, dan tentu saja, kami juga ingin memiliki 150 pemain terbaik Indonesia, termasuk pemain keturunan, ujar Erick Thohir. Selain sektor penyerang, Erick Thohir juga menyoroti posisi gelandang yang masih menjadi perhatian utama dalam jangka pendek. Meskipun timnas Indonesia memiliki beberapa gelandang berkualitas seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, dan Ricky Kambuaya, Erick merasa kedalaman di posisi ini masih belum cukup memadai. Dari pertandingan terakhir, kami melihat bahwa komposisi pemain semakin baik. Namun, sektor penyerang dan pemain tengah masih membutuhkan penguatan. Dengan formasi 5-3-2, misalnya, kami hanya memiliki satu cadangan pemain tengah, ungkapnya. Ia juga menyoroti pentingnya kekuatan cadangan dalam tim. Kita semua tahu, saat Kevin Dix cedera, tidak ada penggantinya. Beruntung ada Sandy Walsh yang bisa mengisi posisi tersebut. Demikian juga dengan Shane Patinama dan Kelvin Verdong di bek kiri, serta Marcelino di lini tengah. Namun, meskipun komposisi semakin tebal, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, lanjutnya. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia tembus 50 besar dunia dan 9 Asia. Pada 2045 Erick Thohir janjikan bonus jika timnas Indonesia raih 2 kemenangan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Erick Thohir juga menyadari bahwa tantangan untuk timnas Indonesia semakin berat. Selain fokus pada penguatan skuad, ia juga mengingatkan bahwa negara-negara lain di Asia, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Australia, sedang bekerja keras untuk membangun sepak bola mereka dan mengejar prestasi lebih baik. Hal ini semakin jelas setelah Erick mendengar informasi dari acara FIFA Club Management di Bali, yang berlangsung pada 22 November 2024 lalu. Dalam acara tersebut, James Johnson, CEO Football Australia, menyatakan bahwa Australia bertekad untuk mendorong prestasi sepak bola mereka lebih tinggi. Selain itu, Cina juga mulai memperkuat tim mereka melalui naturalisasi beberapa pemain. Jika Indonesia tidak berbenah, kami bisa tertinggal jauh. Kami harus mendorong diri untuk terus berkembang, terutama jika kami ingin mencapai peringkat 50 besar dunia pada 2045, tegas Erick Thohir. Mengenal sosok Delano van der Hegiden blasteran Belanda Maluku siap jadi pemain timnas Indonesia, masuk dalam daftar naturalisasi di meja Yunus Nusi. Beredar kabar bahwa PSSI akan menambah 7 pemain naturalisasi. Informasi ini bocor dari kertas yang berada di meja Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Mengenal sosok Delano van der Hegeden, pemain keturunan yang dirumorkan akan dinaturalisasi usai Kevin Dix, resmi, dan susul Ula Romeni. Delano van der Hegeden merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 29 September 2004 atau 18 tahun silam. Pemain bernama lengkap Delano van der Hegeden ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang diketahui memiliki darah Maluku. Akademi Feyenoord, DSO Zoetermeer, dan Haaglandia adalah jembatan awalnya menuju karir profesional, namun progres pesat ia tunjukkan bersama ADO Den Haag. Di Feyenoord, Delano van der Hegeden berkesempatan untuk dilatih oleh legenda besar sekaligus top skor sepanjang masa timnas Belanda yakni Robin van Persie. Hanya setahun Laden bertahan di Feyenoord karena kemudian top OSS mengajukan tawaran untuk bereuni, sang pemain pun resmi kembali merumput di liga profesional. Musim ini Delano van der Hegeden sudah bermain 7 kali di Eerste Divisie dengan sumbangan 1 assist. Secara statistik memang belum terlalu impresif, namun harus diingat ia masih muda dan punya waktu untuk berkembang. Levelnya mungkin bisa naik andai memutuskan membela timnas Indonesia yang mana ia memang punya ketertarikan. Nama, Delano van der Hegeden. Tanggal lahir, 29 September 2004. Usia, 17. Mempunyai darah keturunan Maluku. Posisi, gelandang. Gelandang serang klub saat ini, Feyenoord. Musim lalu Delano bermain sebanyak 19 match, 7 goals dan 7 assist di Feyenoord U18. Delano Diego van der Hegeden sendiri adalah salah satu dari pemain muda Feyenoord yang diikutsertakan dalam kompetisi UEFA Conference League kompetisi kelas ketiga UEFA. Netizen menyoroti secarik kertas di atas meja kerja Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, saat berfoto dengan wonderkid timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Dalam foto tersebut, tampak Yunus Nusi berdiri dengan pemain berusia 20 tahun itu yang duduk di belakang meja kerjanya.
Alih-alih fokus dengan gaya Yunus Nusi dan Marcelino, netizen justru dibuat fokus dengan secarik kertas putih di atas meja kerjanya. Di kertas tersebut, tertulis, naturalisasi pemain, disertai daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang diduga berjumlah 7 pemain. Meski tak terlihat jelas, netizen pun melakukan investigasi dan menduga ada beberapa nama beken yang berada dalam daftar tersebut. Terlihat di kolom komentar unggahan Yunus Nusi itu, netizen menduga dalam kertas, naturalisasi pemain, ada nama bek Leeds United, Pascal Stuy. Selain itu muncul dugaan lainnya ada nama-nama seperti Julian Oerit dari AS Alkmaar dan juga Mauro Zijlstra dari FC Volendam. Nama terakhir sendiri dikabarkan sudah mengirim dokumen-dokumennya, sedangkan Pascal Stuy dan Julian Oerit digembor-gemborkan akan dinaturalisasi karena punya darah Indonesia. Kabar buruk Timnas Indonesia, satu bidikan naturalisasi tidak eligible, Jairo atau Mauro Zijlstra. Sejatinya, Timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan ketertarikan satu pemain keturunan. Bukan cuma Jairo Riedewald atau Mauro Zijlstra, melainkan ada satu pemain asal Liga Denmark yang menyatakan keinginannya membela Timnas Indonesia. Sosok itu tak lain adalah gelandang milik Aalborg BK, Milian Jimenez. Pemain yang memiliki darah Madiun, Jawa Timur itu gagal dinaturalisasi Timnas Indonesia karena status latar belakangnya yang tidak sesuai dengan statuta FIFA. Di mana, darah Indonesia Milian Jimenez tak secara langsung didapatkan dari sang kakek. Kabar itu diungkapkan secara langsung oleh Milian Jimenez kepada YouTuber kenamaan Indonesia, Yusa Nugraha yang diunggah oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Milian Jimenez mengungkapkan kepada Yusa Nugraha bahwa dia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia, ditulisnya. Akun tersebut juga melampirkan bukti direct message Milian Jimenez kepada Yusa Nugraha. Halo Yusa, kemarin saya dihubungi Fardi Bahdim. Namun, kami sudah mendapatkan kesimpulan bahwa saya tidak bisa membela Timnas Indonesia, ditulis Milian Jimenez kepada Yusa Nugraha. Hal itu tentu saja sangat disayangkan mengingat nama Milian Jimenez prospek jangka panjang untuk bisa diduetkan dengan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Tom Haye. Di sisi lain, beruntung, Timnas Indonesia masih memiliki dua nama yang eligible bisa membela Garuda namun progresnya belum secara langsung diumumkan PSSI. Keduanya siapa lagi kalau bukan Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoetbal Zone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan Timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024, belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoetbal Zone di Instagram, Kamis, 21 November 2024. Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya berpulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran Timnas Indonesia. Nanti pas akhir musim, baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitat data Transfermarkt, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Andai pada akhirnya mengiyakan tawaran PSSI, Miliano Jonathans bakal memperkuat sektor penyerangan Timnas Indonesia. 7 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia sebelum Maret 2025, nomor 1 sudah here we go. 7 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia sebelum Maret 2025, PSSI terus menjalankan program menaturalisasi pemain keturunan Indonesia.
Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, siapa saja 7 pemain keturunan grade A tersebut? Simak ulasan berikut ini. 7. Emiliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 6. Emilian Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 5. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PC Zwolle. Eliano Reijers mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4. Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 3. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 2. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia. 1. Ula Romeni. Pemain satu ini sudah here we go alias sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, Romeni telah menjalani tes kesehatan sebagai syarat awal. Masuknya pemain FC Utrecht ini jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Romeni tengah tajam di Liga Belanda 2024 hingga 2025. PSSI menargetkan agar pemain satu ini rampung menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Dengan begitu, Romeni bisa diturunkan pada 4 laga sisa putaran 3. Itulah 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Erick Thohir ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Dia menyebut Romeni diharapkan bisa main untuk timnas Indonesia. Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi striker FC Utrecht, Ula Romeni, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dia akan menjalani rangkaian proses naturalisasi mulai dari persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, sampai perpindahan federasi. Erick Thohir berharap rangkaian proses naturalisasi Ula Romeni berjalan lancar. Sebab, striker berusia 24 tahun itu ditargetkan untuk bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Semua kan proses DPR, Pak Presiden sendiri itu ada surat menyuratnya yang harus kita selesaikan, kata Erick kepada wartawan di Stadion Madia, dikutip Senin 18 November 2024. Ula Romeni kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret, ungkapnya. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga lanjutan grup C. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Indonesia masih ada peluang lolos Piala Dunia otomatis di peringkat kedua, asal bisa menang di sisa laga. Sebelumnya, pelatih tim nasional timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap jurus rahasia di balik kemenangan perdana skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Diketahui, para anak asuh Shin Tae-yong berhasil menggebuk Arab Saudi 2 gol tanpa balas melalui brace, 2 gol dalam 1 pertandingan, dari Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan perdana dalam ronde ketiga perebutan tiket Piala Dunia 2026 ini membuat peringkat tim merah putih melejit ke posisi 3 besar. Ternyata,
Keoknya The Green Falcons di kandang pasukan Garuda ini merupakan hasil dari jurus baru Shin Tae-yong, yakni mengubah formasi 3-4-3 menjadi 3-5-2 dan menempatkan Marcelino sebagai gelandang serang. Arab Saudi high pressingnya bagus, jadi saya mengubah sistem jadi 3-5-2, dan 3 gelandang, Marcelino, Ivar Jenner, dan Tom Haye kami main baik di laga ini, diungkap STY dalam konferensi pers. Akibat tumbang di kandang sendiri saat menjamu Jepang, posisi Indonesia sempat terpuruk menjadi juru kunci di papan klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Namun, kemenangan perdana versus The Green Falcons ini membuat posisi Kelvin Verdong dan kawan-kawan meroket ke posisi 3 besar. Berdasarkan catatan klasemen saat ini, RI menduduki posisi ketiga klasemen dengan catatan 6 poin dari 1 menang, 3 seri, dan 2 kalah. Sementara itu Arab Saudi turun ke urutan 3 dengan catatan poin serupa. Meskipun memiliki catatan selisih gol serupa, yakni 3, Indonesia berhak menduduki posisi di atas Arab Saudi karena unggul dari segi produktivitas gol. Tercatat, Indonesia telah membukukan 6 gol, sementara Arab 3 gol. Kapan Ula Romeni debut di Timnas Indonesia? Ula Romeni dijadwalkan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pergantian kewarganegaraan Ula Romeni baru dimulai. Penyerang asal FC Utrecht di Liga Belanda itu telah datang ke Jakarta dan menyaksikan Timnas Indonesia. Ula Romeni menonton Timnas Indonesia ketika dibantai Timnas Jepang 0-4 dalam matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jakarta Pusat, Ula Romeni adalah striker dambaan Timnas Indonesia dan Ketua PSSI, Erick Thohir. Pendekatan sudah dilakukan kepada bomber berusia 24 tahun itu sejak awal tahun ini. Penjelasan Erick Thohir. Untuk Ula Romeni, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2024, diujar Erick Thohir setelah melihat latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Mengapa baru pada Maret 2025? Sebab setelah menjalani 2 partai kandang Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, Timnas Indonesia baru akan bermain lagi di periode FIFA Matchday pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke Timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Timnas Bahrain pada 5 hari berselang. Kemarin setelah pertandingan, saya bertemu dengan Ula Romeni. Di luar kebiasaan saya. Biasanya bertemu, gini-gini, saya tidak mau, ungkap Erick Thohir. Saya melihat Ula Romeni orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia, kalian bisa lihat, itu turnya. Tiba-tiba dia bermain sepak bola dengan anak kecil. Saya rasa sesuatu yang out of the box, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Ula Romeni mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Bersama FC Utrecht di musim ini, penyerang berpostur 185 cm itu baru mengukir 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie.